Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin Bang Kata terus belajar, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Satria Mahawira, kelas meteorologi 5B. Berikut adalah video UTS Fisika Awan untuk memenuhi syarat untuk UTS Fisika Awan. Baik, yang pertama adalah mengenai mikrosifis pembentukan awan yang saya ambil dari referensi Roger Yao. Yang pertama mengenai droplet nucleation, dilanjutkan condensational atau diffusional drop growth, drop dynamics, gravitational drop collision, turbulent collision of drops, turbulent mixing, dan formation of DSD yang akan saya breakdown dalam beberapa poin ini. Yang pertama adalah droplet nucleation, yang tahap awal pembentukan droplet di atmosfer yang terjadi nukleasi saat partikel aerosol bertindak sebagai inti kondensasi awal atau CCN. Droplet air mulai terbentuk pada inti ketika kelembapan lingkungan mencapai atau melebihi titik jenuh, yang dilanjutkan oleh condensational drop growth. Setelah terbentuk, droplet ini akan terbentuk melalui proses kondensasi yang disebut juga pertumbuhan difusional. Uap air dari udara sekitar bergerak menuju ke permukaan droplet yang meningkatkan ukuran droplet dalam diameter dan volume secara perlahan. Tahap ini sangat bergantung pada suhu dan tekanan yang mempengaruhi laju kondensasi. Selanjutnya adalah drop dynamics yang mencakup perilaku droplet saat terpengaruh oleh gaya-gaya seperti gravitasi dan hambatan udara. Faktor ini penting dalam memperkirakan kecepatan jatuh dan interaksi droplet yang mempengaruhi peluang droplet untuk bertumbukan atau bergabung dengan droplet lain. Sedangkan pada gravitational drop collision, droplet yang lebih besar akan jatuh dan akan bertumbukan dengan droplet yang lebih kecil di jalurnya yang dikenal sebagai koalesensi gravitasi atau gravitational coalescence. Proses ini memungkinkan droplet untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya dengan kondensasi, terutama dalam pembentukan hujan. Selanjutnya adalah turbulent collision of drop, yang dalam awan ini terjadi turbulensi yang meningkatkan kemungkinan droplet bertumbukan. Selanjutnya terjadi mixing turbulent di awan, yakni percampuran turbulen antara droplet dengan udara di sekitar yang menghasilkan variasi dalam konsentrasi droplet dan kelembapan. Percampuran ini dapat mempercepat penguapan beberapa droplet kecil yang dapat memperbesar ukuran rata-rata droplet. Selanjutnya adalah formation of DSD and raindrop via warm process. Distribusi ukuran droplet atau DSD, drop size distribution, terbentuk dari semua proses yang telah terjadi sebelumnya, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai ukuran droplet dalam proses pembentukan hujan atau disipasi. Pada proses hangat, droplet yang berukuran cukup besar akan jatuh sebagai tetesan hujan karena gaya gravitasi dan menyelesaikan siklus mikrofisis awan. Dan ini adalah mengenai curvature effect. Ini pengaruh bentuk dan ukuran droplet awan terhadap proses kondensasi dan pertumbuhan tetesan dalam awan atau droplet. Ukuran dan bentuk droplet mempengaruhi bagaimana dan seberapa cepat proses kondensasi terjadi, yang dimana ketika droplet memiliki jari-jari yang lebih kecil, ia akan menghasilkan tekanan uap di permukaan tetesan yang menjadi lebih tinggi daripada tetesan yang lebih besar, yang dikenal sebagai efek Laplace, yang menyatakan bahwa tekanan di dalam tetesan akan lebih kecil ketika jari-jari tetesan lebih besar. Dalam konteks awan, tetesan atau droplet yang lebih kecil akan lebih sulit untuk tumbuh dibandingkan dengan droplet yang lebih besar karena tekanan uap yang tinggi. Hal ini mengakibatkan untuk tetesan kecil lebih banyak uap air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, sehingga menghambat proses kondensasi dan pertumbuhan awan lebih lanjut atau droplet lebih lanjut. Efek curvature ini berperan penting dalam pembentukan awan dan presipitasi. Ketika terlalu banyak tetesan kecil terbentuk, maka kemungkinan besar mereka tidak akan tumbuh cukup besar untuk menghasilkan hujan. Sebaliknya, jika ada tetesan yang lebih besar atau droplet dengan diameter dan volume lebih besar, maka memiliki kecenderungan untuk berkabung dan akhirnya jatuh sebagai hujan.
Dalam pemodelan atmosfer dan prediksi cuaca, mempertimbangkan efek ini sangat penting untuk akurasi dan memperkirakan intensitas presipitasi dan perkembangan awan. Selanjutnya adalah mengenai modifikasi teori parsel udara yang mempertimbangkan energi dan kelembapan. Teori parsel dinamis, teori ini lebih fokus kepada perubahan energi dan kelembapan dalam parsel udara. Penanganan lebih mendetail tentang pertukaran energi, latent heat saat uap air mengkondensasi menjadi tetesan, yang dapat menjelaskan mengapa konveksi terjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah pelepasan energi. Ketika uap air dalam parsel udara mengkondensasi, ia akan melepaskan energi laten yang dapat mempercepat pertumbuhan awan dan meningkatkan buoyancy. Dan selanjutnya berkembang menjadi model konveksi yang lebih kompleks. Yang pertama ada konveksi massal. Terdapat modifikasi model yang menggabungkan faktor-faktor seperti rotasi bumi dan gesekan atmosfer untuk menciptakan model yang lebih realistis dari proses konveksi. Hal ini penting untuk memodelkan sistem cuaca besar seperti badai tropis atau siklon tropis. Selanjutnya terdapat juga proses mikrofisika yang mempertimbangkan interaksi antara tetesan air atau droplet, salju, dan partikel-partikel aerosol lainnya yang dapat menjelaskan efek-efek yang tidak dapat diprediksi atau teori parsel klasik. Modifikasi selanjutnya terdapat pada pengaruh skala waktu dan ruang. Yang pertama, perubahan skala. Dalam praktiknya, parsel udara mungkin tidak selalu dapat dianggap sebagai entitas homogen. Modifikasi teori parsel mempertimbangkan variabilitas dari skala waktu dan ruang yang dapat mempengaruhi kecepatan dan sifat proses konveksi. Misalnya terdapat respon terhadap lingkungan yang mempertimbangkan respon dari parsel udara terhadap perubahan kondisi lingkungan, misalnya pergeseran suhu atau kelembapan yang dapat mempengaruhi akselerasi, gaya buoyancy, dan modifikasi pola pembentukan awan. Selanjutnya mempertimbangkan dari skala besarnya, dinamika skala besarnya. Yang pertama teori skala besar. Pengembangan teori ini melibatkan interaksi antara berbagai skala, dari lokal hingga global. Teori ini membantu untuk menjelaskan mengapa proses konveksi dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks atmosfer yang lebih besar. Selanjutnya penggunaan model numerik yang lebih canggih untuk memungkinkan simulasi dari kondisi atmosfer yang kompleks, memperhitungkan interaksi gaya buoyancy dengan faktor-faktor lain seperti angin, tekanan, dan temperatur. Selanjutnya adalah mengenai solid effect yang merujuk kepada pengaruh zat terlarut dalam larutan air terhadap proses pembentukan dan pertumbuhan droplet dalam awan. Solid effect ini memainkan peran penting dalam dinamika awan dan pembentukan hujan. Dalam konteks atmosfer, solid ini berupa garam, asam, atau partikel kecil yang ada di udara. Tidak selalu mengenai polutan saja. Ketika solid ditambahkan kepada droplet air, tekanan uap dari larutan tersebut berkurang dibandingkan dengan air murni. Hal ini disebabkan karena molekul solid mengganggu interaksi antar molekul air, sehingga meningkatkan energi yang diperlukan untuk penguapan. Proses kondensasi uap air menjadi tetesan air dalam awan dipengaruhi oleh keberadaan solid. Tetesan air akan lebih mudah terbentuk di sekitar partikel solid atau yang dikenal sebagai cloud condensation nuclei atau CCN. Partikel ini memberikan permukaan untuk uap air agar bisa mengkondensasi sehingga memudahkan pembentukan droplet. Keberadaan solid ini juga dapat mempengaruhi ukuran dan jumlah droplet yang terbentuk. Droplet yang terbentuk di sekitar partikel solid cenderung akan lebih kecil dan lebih banyak karena proses kondensasi lebih efisien daripada partikel CCN. Hal ini juga berkontribusi pada pembentukan awan yang lebih stabil. Selanjutnya, solid effect berpengaruh pada proses presipitasi. Karena dengan adanya solid, lebih banyak tetesan air yang dapat terbentuk. Tetapi untuk presipitasi yang lebih kuat, droplet ini perlu bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Solid ini dapat mempengaruhi bagaimana droplet bergabung dan tumbuh. Contoh umumnya dari solid yang tersebar di atmosfer termasuk garam laut, asap, dan polutan. Masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pembentukan awan dan presipitasi.
Selanjutnya adalah curvature effect dan solid effect terhadap pembentukan droplet awan yang berpengaruh pada proses sinergis. Curvature effect berfokus pada aspek geometri tetesan atau droplet dan bagaimana ukuran mempengaruhi pertumbuhan droplet. Sementara solid effect memperhitungkan peran partikel solid yang pada konteks atmosfer berarti garam, asam dan lain-lainnya dalam memberikan permukaan untuk droplet berkondensasi. Keduanya diperlukan dalam memahami dinamika kompleks dalam pembentukan awan. Secara keseluruhan, kedua efek ini mempengaruhi jumlah, ukuran, dan stabilitas droplet dalam awan yang akhirnya akan berkontribusi dalam presipitasi. Dengan memahami interaksi antara kedua efek ini, meteorologis dapat memprediksi pola cuaca dan intensitas hujan secara lebih baik. Dalam perkembangannya, teori parsial udara merupakan model dasar dalam meteorologi untuk memahami dinamika atmosfer. Model ini mengasumsikan bahwa udara dalam suatu volume yang disebut parsial dapat dianggap sebagai entitas terpisah dan perilakunya dapat dianalisis untuk memahami proses-proses atmosfer seperti konveksi dan pembentukan awan. Gaya buoyancy adalah gaya yang dihasilkan oleh perbedaan densitas antar partikel udara dalam parcel yang lebih hangat dan udara di sekitarnya atau udara suhu lingkungan. Ketika parcel udara lebih hangat, maka parcel tersebut akan menjadi lebih ringan dan cenderung naik, menghasilkan konveksi. Atau mungkin dalam konteks sehari-hari dalam meteorologi bisa disebut sebagai updraft. Akselerasi gaya buoyancy yang cepat akan mempengaruhi berbagai fenomena meteorologi termasuk pembentukan awan dan presipitasi. Misalnya adalah soal mengenai supersaturation lingkungan yang di sini didapatkan sebuah droplet dengan ukuran 2,68 mikron menjadi ukuran 36,8 mikron dalam selang waktu 16,8 menit dalam suhu negatif 10 derajat Celcius dalam tekanan 66,8 kilopascal. Dan di sini dihitung untuk supersaturation lingkungan tanpa memasukkan efek solid dan curvature dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan C sama dengan 10 pangkat 1,5 atau 3/2. Di sini digunakan rumus untuk mencari supersaturation, yakni dengan hasil dari ln dari radius akhir droplet dibagi dengan radius awal droplet yang dibagi dengan C dikali waktu dalam satuan detik. Karena efek curvature dan solid diabaikan, maka digunakan rumus tersebut yang dilanjutkan dengan substitusi nilai pada rumus. Selanjutnya didapatkan hasil 8,22 dikalikan 10 pangkat min 5 atau 0,008%, 82% yang menunjukkan kondisi yang cukup mendekati saturasi dengan hanya sedikit kelebihan parsial uap air yang memungkinkan pertumbuhan droplet secara difusional pada kondisi yang diberikan. Selanjutnya mengenai soal mencari nilai kecepatan angin zonal yang berbunyi berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografis yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 6,8 km yang terpisah dari arah aliran dengan lapse rate 4,68 derajat Celcius per kilometer dengan suhu 26,8 derajat Celcius. Di sini digunakan rumus frekuensi Brun-Fayisaya yang berisi komponen akar dari gravitasi dibagi suhu lingkungan yang dikalikan dengan hasil environmental lapse rate dikurangi adiabatic lapse rate untuk dry adiabatic lapse rate.
Di sini kita akan menghitung frekuensi dari Brun Vaisaya yang disubstitusikan dengan nilai yang diketahui. Di sini didapatkan hasil akar yang negatif, sehingga ketika dry adiabatic lapse rate lebih kecil daripada lapse rate, maka kondisi udara dapat dikatakan stabil. Dan frekuensi Brun Vaisaya tidak terdefinisi dalam kondisi ini karena tidak ada kecenderungan untuk terjadinya osilasi alami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.